Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang riset dan falsafah ilmu dengan dosen pengampu Dr. Sri Mulyati MPD. Kami dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara, tahun akademik 2024. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Anina Zahra, kemudian Budi Arwibowo, ketiga Eva Putri Puspitasari, dan yang keempat Haryati, kemudian yang terakhir Widya Binti Solika. Untuk materi yang pertama adalah latar belakang. Filsafat merupakan ilmu yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi, etika, dan masalah ketuhanan. Sedangkan pengetahuan bersifat dinamis dan perkembangan pengetahuan sangat dipengaruhi oleh ilmu, di mana ilmu dibangun berdasarkan metode ilmiah yang bersifat objektif. Karena berkesinambungan antara filsafat dengan ilmu, yaitu dengan adanya filsafat, maka terlahirlah ilmu seperti ilmu pengetahuan, matematika, tata surya, dan lain-lain. Maka penulis mengambil judul riset dan falsafah ilmu untuk dapat bisa dijelaskan lebih mendalam tentang kesinambungan antara filsafat dan ilmu. Kemudian rumusan masalah yang pertama, apakah pengertian dari falsafah dan ilmu? Bagaimanakah karakteristik ilmu? Kemudian yang ketiga, bagaimanakah metode keilmuan? Kemudian tujuan penulisan, yang pertama menjelaskan pengertian falsafah dan ilmu, yang kedua menjelaskan tentang karakteristik ilmu, yang ketiga menjelaskan tentang metode keilmuan. Slide berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Eva. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya mengenai materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian ilmu. Pengertian ilmu menurut para ahli, yaitu ada beberapa ahli, ada 6 ahli. Yang pertama menurut Muhammad Hatta, mendefinisikan ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya maupun itu menurut kedudukannya tampak dari luar maupun menurut bangunannya dari dalam. Untuk pengertian ilmu yang kedua, yaitu menurut Ralph Ross dan Ernest van der Haag, mengatakan ilmu adalah yang empiris, rasional, umum, dan sistematis, dan keempatnya serentak. Yang ketiga yaitu menurut Karl Pearson, mengatakan ilmu adalah lukisan atau keterangan yang komprehensif dan konsisten tentang fakta pengalaman dengan istilah yang sederhana. Selanjutnya yang keempat, menurut Ashley Montagu, menyimpulkan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengamatan, studi, dan percobaan untuk menentukan hakikat prinsip tentang hal yang sedang diuji. Yang kelima yaitu menurut Harsojo, menerangkan bahwa ilmu merupakan akumulasi pengetahuan yang sistemasikan dari suatu pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terkait oleh faktor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh panca indera manusia. Lebih lanjut, ilmu didefinisikan sebagai suatu cara menganalisis dan mengizinkan kepada ahli-ahlinya untuk menyatakan suatu proposisi dalam bentuk. Yang selanjutnya, yang terakhir, menurut Afanasyev,
menyatakan ilmu adalah manusia tentang alam, masyarakat, dan pikiran. Ia mencerminkan alam dan konsep-konsep, kategori dan hukum-hukum, dan ketetapannya dan keberadaannya diuji dengan pengalaman praktis. Dari beberapa pendapat para ahli tentang pengertian ilmu di atas dapat disimpulkan yaitu pengertian ilmu mendefinisikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu bukan sekadar pengetahuan atau knowledge, tetapi merupakan rangkuman dari sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati atau berlaku umum dan diperoleh melalui serangkaian prosedur yang sistematik, diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian filsafat. Filsafat diambil dari bahasa Yunani yaitu philosophia yang berarti mencintai kebijakan, dapat diartikan bahwa mencintai akan hal-hal yang bersifat bijaksana. Filsafat juga merupakan studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis yang dijabarkan dalam konsep yang mendasar. Untuk yang pengertian selanjutnya, menurut Pluto berpendapat bahwa filsafat merupakan pengetahuan yang berminat pada keberadaan yang asli. Filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau perekaman terhadap pandangan tentang seluruh keberadaan. Yang selanjutnya menurut René Descartes menjelaskan bahwa filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikannya. Yang selanjutnya, menurut Immanuel Kant, berpendapat bahwa filsafat merupakan ilmu yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi, etika, dan masalah ketuhanan. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Haryati. Baiklah, akan saya lanjutkan untuk presentasi selanjutnya. Menurut pendapat dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang berupaya mengkaji tentang masalah-masalah yang muncul berkenaan dengan munculnya sesuatu. Dengan kata lain, filsafat bukan hanya sebuah kajian yang terbatas ilmu saja, melainkan dapat dipergunakan untuk memberikan inspirasi dan aspirasi dalam mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi manusia. Karakteristik hakiki ilmu. Ilmu memiliki karakteristik yang konsisten dalam berbagai pandangan, termasuk objektivitas, koherensi, reliabilitas, validitas, generalisasi, akurasi, dan kemampuan prediksi. Selanjutnya, ciri-ciri ilmu menurut Randall dan Butler. Yang pertama, akumulatif dan milik bersama. Hal ini yang dimaksud adalah hasil ilmu bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama. Yang kedua, kebenarannya relatif dan potensi kekeliruan. Maksudnya, hasil ilmu kebenarannya tidak mutlak dan bisa terjadi kekeliruan. Yang ketiga, objektivitas. Objektivitas maksudnya yaitu objektif tidak bergantung pada pemahaman secara pribadi. Selanjutnya, perspektif ilmu menurut Ralph Ross dan Ernst van de Haag, yaitu ilmu memiliki sifat-sifat rasional, empiris, umum, dan akumulatif. Dan untuk sifat ilmu selanjutnya yaitu sifat ilmu menurut Lorenz Bagus. Menurut Lorenz Bagus,
sifat ilmu yaitu bersifat koheren dengan kenyataan. Hal ini berarti koheren yakni tidak kontradiksi dengan kenyataan. Sedangkan berkenaan dengan metode pengembangan ilmu, ilmu memiliki ciri-ciri dan sifat-sifat yang reliabel, valid, dan akurat. Artinya, usaha untuk memperoleh dan mengembangkan ilmu dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang memiliki keterandalan dan keabsahan yang tinggi, serta penarikan kesimpulan yang memiliki akurasi dengan tingkat signifikasi yang tinggi pula. Bahkan dapat memberikan daya prediksi atas kemungkinan-kemungkinan suatu hal. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Widya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ilmu menurut Ismaun. Ciri-ciri ilmu menurut Ismaun ada 7. Yang pertama yaitu objektif. Objektif yaitu ilmu berdasarkan hal-hal yang objektif dapat diamati dan tidak berdasarkan pada emosional subjek. Yang kedua yaitu koheren. Koheren merupakan pernyataan atau penyusunan ilmu tidak kontradiksi dengan kenyataan. Yang ketiga yaitu reliable. Reliable yaitu produk dan cara-cara memperoleh ilmu dilakukan melalui alat ukur dengan tingkat keterandalan atau reliabilitas tinggi. Yang keempat yaitu valid. Valid merupakan produk dan cara-cara memperoleh ilmu dilakukan melalui alat-alat ukur dengan tingkat keabsahan atau validitas yang tinggi, baik secara internal maupun eksternal. Yang kelima yaitu generalisasi. Generalisasi merupakan suatu kesimpulan dalam ilmu dapat berlaku umum. Yang keenam yaitu akurat. Akurat merupakan penarikan kesimpulan memiliki keakuratan atau akurasi yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu kemampuan prediksi. Kemampuan prediksi atau dapat melakukan prediksi ilmu dapat memberikan daya prediksi atas kemungkinan-kemungkinan suatu hal. Selanjutnya yaitu metode keilmuan. Metode ilmiah adalah sistem dan metode yang mengatur pengetahuan tentang gejala alam dan gejala sosial. Metode ilmiah merupakan cara dan sekaligus proses berlangsungnya kegiatan membangun ilmu pengetahuan dari pengetahuan yang masih bersifat pra-ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan mengikuti asas pengaturan prosedural, teknik normatif sehingga memenuhi persyaratan kesahihan keilmuan yang lazim, juga disebut memenuhi validitas ilmiah atau secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu metode ilmiah secara filsafat yang disebut dengan epistemologi, yaitu merupakan suatu pembahasan tentang bagaimana mendapatkan pengetahuan. Metode ilmiah merupakan ekspresi dari cara kerja pikir atau alur pikir. Yang selanjutnya yaitu tahapan kegiatan ilmiah. Tahapan kegiatan ilmiah ada 5. Yang pertama yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah yaitu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian atau research question mengenai objek empiris yang jelas batasannya, serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Yang kedua yaitu penyusunan kerangka pikir. Penyusunan kerangka pikir yaitu paradigma penelitian yang merupakan argumentasi untuk menjelaskan hubungan berbagai faktor
yang terkait dengan permasalahan. Kerangka pikir ini disusun secara rasional menurut konsep teori premis ilmiah dengan memperhatikan faktor-faktor empiris yang relevan dengan masalah penelitian. Yang ketiga yaitu perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis yaitu jawaban sementara atau dugaan jawaban pertanyaan penelitian yang materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. Yang keempat yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan pengumpulan fakta analisis data yang relevan dengan hipotesis untuk membuktikan atau menunjukkan apakah terdapat fakta yang mendukung atau tidak dalam hipotesis. Yang selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yaitu penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak setelah diuji. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa metode penelitian ilmiah pada hakikatnya adalah operasionalisasi dari metode keilmuan. Langkah-langkah dalam penelitian yang mencakup apa yang diteliti, bagaimana penelitian itu dilakukan, dan untuk apa hasil penelitian itu digunakan. Kesimpulan dari presentasi ini materi ini yaitu ilmu itu adalah pengetahuan yang disusun secara konsisten dan kebenarannya dilakukan dengan cara pengamatan, eksperimen, dan pengalaman. Sedangkan filsafat memiliki suatu upaya menemukan kebenaran tentang hakikat suatu yang ada melalui penggunaan akal secara optimal, dan ilmu memiliki karakteristik yang konsisten dalam berbagai pandangan termasuk objektivitas, koherensi, reliabilitas, validitas, generalisasi, akurasi, dan kemampuan prediksi. Metode penelitian ilmiah pada hakikatnya adalah operasionalisasi dari metode keilmuan. Langkah-langkah dalam penelitian yang mencakup yang diteliti, bagaimana penelitian itu dilakukan, dan untuk apa hasil penelitian itu digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.